Fakta ini yang terungkap di jero sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dengan agenda persidangan eksepsi dari keempat terdakwa. Jero eksepsinya, keempat terdakwa yang terbagi dua berkas ini terungkap. Aman Sudem menganggap dakwaan dari penuntut umum kabur. Sudem itu jero kasus ini tidak termasuk ranah korupsi, di mana masuk ke perdata. Pertimbangannya, karena dana yang berasal dari duit negara ini dana hibah. Sudem itu masuk ke yayasan masjid, sehingga tinggal dari pihak yayasan yang nak bangunnya seperti apa. Sudem itu untuk perhitungan kerugian negara juga yang dilakukan oleh pihak penyidik, lembaganya tidak berkompeten, karena bukan dari BPK atau BPKP. Ada dua poin penting. Yang pertama bahwa pengadilan tipikor tidak berwenang mengadili perkara abu, karena perkara ini asalnya adalah dari perjanjian dana hibah dari pemerintah provinsi kepada Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Kemudian anggaran 2015, anggaran 2017 tertuang dalam NPHD naskah perjanjian dana hibah daerah. Sehingga kami mengatakan segala sesuatu yang dimulai dengan perjanjian maka itu adalah masuk untuk perkara perdata. Yang kedua, adanya perjanjian antara Masjid Sriwijaya, Yayasan Masjid Sriwijaya dengan pihak PT Abipraya itu juga berawal dari perjanjian. Maka perjanjian itu apabila salah satu pihak yang melanggar atau ada penyalahgunaan, maka itu masuk ke salah satu melanggar dari perjanjian itu, maka masuk ranah kontestasi. Hal yang sama juga dilontarkan oleh kuasa hukum terdakwa Syarifudin, Muhammad Sayuti Wijaya. Menurutnya juru kasus ini lebih masuk ke ranah perdata bukan ke ranah korupsi. Intinya menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangannya apa, Kak? Pertimbangannya karena itu adalah bukan keuangan negara, namun itu adalah keuangan yayasan, yayasan wakaf. Tapi kan anggarannya dari negara, Kak? Iya, tapi itu asalnya dari negara tuh. Aha. Sudah diserahkan kepada yayasan wakaf, jadi uang wakaf kan. Ya, tapi LPJ ini kan belum selesai dia itu. Proses pembangunan masjid di mana tuh, Kak? Memang itu belum selesai karena yang memberikan upah belum selesai, yang mengerjakan belum selesai. Sama-sama belum selesai, masih ada kelanjutan lagi, belum diserahkan. Terkait hal ini dari penuntut umum dewek bakal jawab eksepsi dari para kuasa hukum terdakwa di jero sidang berikutnya. Terdakwa gimana tanggapan dari JPU Kejati? Ya, nanti kita pelajari, nanti kita ajukan dan ya, tanggapan itu minggu depan. Dan tertulis di persidangan. Ya. Selanjutnya sidang korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang ngerugi ke duit negara sebesar 116 miliar rupiah bakal dilanjutkan lagi Selasa depan sesuai penetapan Majelis Hakim yang dipimpin Sahlan Effendi di Pengadilan Tipikor Palembang. Sri Febriandi, PAL TV.